Semoga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan melanjutkan tentang topik yaitu tokoh Nuh. Nah, kita tahu bahwa ketika terjadi peristiwa kejahatan manusia yang begitu sangat luar biasa, sehingga Allah menyesal telah menjadikan manusia atau ciptaannya, sehingga dia ingin memusnahkan semuanya dengan baik. Nah, keputusan Allah untuk memusnahkan itu ternyata memberikan sebuah kesan tersendiri dalam cerita konteks Kejadian pasal yang ke-6 dan 7 dan 8 yang kita bahas tuntas dalam beberapa episode yang ada di depan ini. Dan poin pertama, di part pertama tentang sosok Nuh itu saya berbicara tentang orang yang diselamatkan Tuhan adalah orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Masih ingat ya saudara ya poin-poinnya waktu di part yang pertama, bahwa orang yang bergaul erat dengan Tuhan pertama, dia harus pulih hatinya dengan Tuhan, dirinya dan sesama. Yang kedua, patutlah bersyukur dalam segala hal. Dan yang ketiga, orang itu harus jadi berkat. Nah, di dalam konteks Nuh ternyata poin yang kedua besar saudara di dalam tema kita pada hari ini, ya di bawah Nuh part yang kedua. Nuh part yang pertama, kenapa dia diselamatkan? Karena dia bergaul erat dengan Tuhan. Nuh dalam part yang kedua, bagian yang kedua, kenapa dia diselamatkan? Kita akan kupas lagi saudara, yaitu karena Nuh orang yang sudah bergaul erat dengan Tuhan, maka dia adalah orang yang sangat taat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Oke, kita akan bahas. Di ayat Kejadian pasal 6 firman Tuhan bilang begini ya. Ayat 13 dan 14. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Hebat. Saudara, ini ada satu bagian yang menurut hemat saya tidak mudah bagi seorang Nuh yang harus taat. Kendati memang dia bergaul dengan Tuhan, tetapi dalam konteks ini Nuh harus taat, mengikuti instruksi apa yang Allah sampaikan. Gini saudara ya, kalau kita analisa teks dari cerita ini saudara, ini kan Nuh tidak pernah melihat hujan sama sekali, sehingga Allah suruh dia buat batra karena Allah akan mendatangkan hujan selama 7 hari 7 malam. Nah, Nuh hanya bisa lihat air selama ini di samudra, di lautan. Karena itu sudah diciptakan oleh Allah pada penciptaan langit dan bumi dan segala sesuatunya. Tetapi tidak pernah ada peristiwa hujan sebelumnya. Sehingga ini adalah sesuatu pengalaman yang secara pribadi yang unik, karena hujan ini tidak pernah turun pada saat itu dan Nuh harus percaya bahwa hujan itu akan turun. Nah, ini tidak mudah saudara untuk mempercayai bahwa hujan itu akan turun. Nah, tetapi Nuh itu karena memang dia bergaul erat dengan Allah, maka apa yang Allah perintahkan itu dia harus lakukan. Nah, ini ketaatan saudara. Di ayat 22 itu firman Tuhan bilang begini saudara ya. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah apa? Dilakukannya. Nah, oleh karena itu ternyata orang yang diselamatkan Tuhan itu
Dia taat dengan perintah yang ada. Kenapa orang itu taat, saudara? Yang pertama, kenapa Nuh sangat taat? Karena dia sangat menaruh kepercayaannya penuh pada Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Nah, orang yang tidak menaruh kepercayaan penuh pada Tuhan, maka dia sering sekali menganggap perintah dari Tuhan itu omong kosong. Itu masalahnya. Udah berapa banyak firman yang engkau dengar, udah berapa banyak janji Tuhan yang sudah engkau dengar, engkau rasakan. Dan sudah berapa banyak juga saudara membaca Alkitab. Tapi kenapa saudara tidak yakin dengan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan? Karena saudara tidak percaya sepenuhnya pada Tuhan. Itu masalahnya. Orang yang taat itu, Nuh itu mau melakukan perintah Allah karena dia sangat percaya sekali kepada orang yang memberikan perintah itu. Nah, ini tidak mudah, saudara. Maka saya bilang, jadilah jemaat Tuhan itu di akhir zaman ini, jemaat Tuhan yang haus dengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang benar. Nah, ini yang penting. Ada orang yang mengaku menyampaikan kebenaran firman Tuhan tapi tidak benar. Itu menipu. Nah, oleh karena itu, kalau Tuhan memang berjanji bahwa dunia ini tidak akan semakin baik, ya pasti tidak akan semakin baik. Ini. Bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman, ya pasti ini tanda akhir zaman. Kesudahannya sudah dekat, ya mungkin dia akan datang. Ya benar. Bahkan kau harus percaya penuh dengan apa yang dia sampaikan. Ada 5 masterpiece Allah. Kelahirannya sudah digenapi, kematiannya sudah digenapi, kebangkitannya sudah digenapi, kenaikan ke surga sudah digenapi. Hanya satu yang belum, yaitu apa? Kedatangan yang kedua kali. Nah, kalau saudara percaya bahwa hari-hari ini yang terjadi dengan dunia, dengan coronavirus ini, bahwa ini adalah bagian dari rencana kedatangan dia, maka saudara harus percaya tentang hal itu, saudara. Dan saudara tidak perlu takut. Karena kenapa saudara tidak perlu takut? Karena itu yang kita nantikan. Untuk kita tinggal bersama dengan dia di rumah Bapa yang kekal. Ya good sekali, hal itu baik, saudara. Kalau engkau percaya sepenuhnya pada Tuhan itu, sudah tidak akan pernah goyah imanmu. Kenapa orang banyak takut, paranoid, khawatir dan terjadi? Karena dia tidak percaya pada Tuhan sepenuhnya. Dia hanya percaya kepada dirinya kuat, tapi dia tidak percaya pada Tuhan sepenuhnya. Ini masalah serius. Jadi kalau orang yang kamu sudah percayai, dia memberikan perintah, pasti kamu taat. Karena kamu percaya sama dia. Ini penting sekali. Jadi kita kembali mengoreksi, apakah sungguh-sungguh engkau percaya sama dia atau tidak. Kalau percaya sama dia, maka juga percaya kepada firman-Nya juga. Karena Yesus Allah dan firman itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ini penting bagi saudara dan saya untuk kita kembali membuat sebuah komitmen baru untuk kita percaya sepenuhnya pada dia, saudara. Kalau dia tidak percaya dengan Allah yang memberikan perintah, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Dia dicemooh oleh orang banyak. Waktu dia buat batra, mungkin orang bilang, "Yuk gila yuk, yuk gila, mana mungkin hujan turun, kamu pasti bilang gila." Tapi dia belajar untuk taat, saudara, karena dia percaya itu akan terjadi. Hebat ya. Saudara tanya sama saya percaya sama Tuhan? Sangat percaya, definitely 100%. Jadi apa yang saya percaya? Saya percaya bahwa masalah ini tidak mungkin unlimited, tapi ada time limitnya, ada batasan. Itulah kepercayaan saya. Maka kenapa Nuh layak diselamatkan? Karena memang dia taat. Kenapa dia taat? Karena dia percaya, yang pertama. Yang kedua, kenapa dia taat dengan apa yang perintah Allah berikan? Karena dia tahu Allahnya tidak pernah bohongi dia. Yang pertama adalah kenapa Nuh taat? Karena dia
percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, karena setiap apa yang Allahnya sampaikan, dia yakin Allahnya tidak akan pernah menipu dia. Itu penting. Jadi Nuh itu taat, saudara, melakukan bangun batra dan segala macam. Karena dia tahu bahwa Allah itu tidak pembohong. Kalau saudara bilang Allah itu pembohong karena kamu tukang bohong. Suka mencampaikan cerita ini, orang-orang ini nggak bagus. Orang yang suka bohong, saudara, hidupnya tidak pernah tenang. Apa sih orang yang bohong? Menambahkan cerita atau mengurangi cerita. Tidak sepertinya seperti itu. Oh, orang yang bohong itu apa? Tidak pernah jujur dengan dirinya. Tidak pernah bicara apa adanya. Itu orang yang tukang bohong. Banyak orang tuh pembohong, saudara, menggunakan cerita-cerita melodramatis untuk kepentingan pribadinya. Minta uang, aduh tolong saya dong, karena nggak ada pelayanan lagi, berhenti pelayanan nih gara-gara coronavirus. Tolong dong bantu saya makan, transfer uang. Menurut nggak bagus begitu, saudara. Berkat datang dari Tuhan kok, nggak boleh begitu. Santai-santai saja, saudara, ya. Bohong, bilang anaknya sakit, suaminya sakit, istrinya sakit, padahal nggak ada yang sakit, minta duit. Nggak bagus begitu, tukang bohong kamu. Makanya kenapa Nuh itu taat sama Tuhan? Dia bangun batra karena dia tahu bahwa Allahnya tidak pembohong. Kalau Allah itu pembohong, saya yakin Nuh pasti tidak akan sedikit pun mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Oleh karena itu, kenapa sih kita lakukan? Karena apa yang Allah sampaikan itu selalu digenapi. Yang tadi saya sampaikan, 5 masterpiece Allah itu. Kelahirannya digenapi, kematiannya digenapi. Kan dia lahir seperti apa digenapi. Karena konteks perjanjian lama sudah disampaikan. Dia mati model seperti apa sudah digenapi. Kebangkitannya sudah tergenapi. Kenaikan ke surganya sudah tergenapi. Tinggal 1. Kedatangannya. Kalau 4 sudah digenapi, 1 pasti digenapi. Dia tidak pernah bohong. Dan dia juga tidak pernah bohong bahwa dia akan pelihara kamu. Dia akan lindungi kamu. Matius 6 jelas. Jangan kau khawatir, karena Bapamu di surga tahu apa yang kau butuhkan. Hebat. Apa yang kurang, saudara? Yang kita takutkan apa hari-hari ini? Kita nggak yakin kalau Tuhan itu nggak pelihara hidupmu. Itu dia bahaya. Kayak saya bilang begini. Kalau kita melayani Tuhan, kita tidak hidup di dalam Tuhan, maka kita anggap bahwa semua firman ini hanya omong kosong, saudara. Itu masalahnya. Saya punya keyakinan apa yang saya sampaikan itu benar. Karena firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan ya dan amin. Sehingga karena firman ini selalu benar, dan firman ini ya dan amin, maka saya menyampaikan firman ini dengan penuh keyakinan teguh bahwa firman ini tidak mungkin bohong. Itu dia. Manusia sering pembohong janji, tapi Tuhan janji selalu ditepati. Oleh karena itu, saudara-saudara, kenapa Nuh taat dan dia layak diselamatkan? Yang pertama, karena dia percaya kepada Tuhan. Yang kedua, karena dia tahu Allah tidak mungkin pembohong. Nah, ini penting sekali bagi kita semua. Oleh karena itu, yuk kita mulai taatlah dengan Tuhan. Apa yang memang menjadi tanggung jawabmu harus diselesaikan dengan baik. Apa yang tidak menjadi tanggung jawabmu jangan kamu ambil. Supaya saudara tidak sedikit pun salah dalam menerapkan aturan dalam iman Kristen yang jelas. Oleh karena itu, Allah tidak pernah pembohong. Allah kita adalah Allah yang jujur, yang bicara apa adanya. Dia janji berkati kamu, dia berkati. Kendati kamu jatuh dalam dosa, dia tetap berkati kamu.
Tetapi ketika saudara salah dan mau dihukum, tapi engkau berbalik, maka Tuhan menyesal karena dia punya rencana untuk menghukummu, dan ditarik lagi hukuman itu. Banyak peristiwa itu. Allah lakukan itu kepada Niniwe, masih ingat? Ketika Yunus memberikan sebuah pernyataan tegas, kalau you nggak bertobat, ini habis di tempat, ditunggang balikan. Maka bukan hanya manusia yang juga mengalami puasa, pada itu binatang pun juga puasa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, Allah itu adalah Allah yang selalu jujur dan tidak pernah pembohong. Maka Nuh taat. Poin yang ketiga. Kenapa Nuh taat? Selain dia percaya, selain dia tahu bahwa Allah itu tidak pembohong. Poin yang ketiga, bahwa Nuh itu yakin persis bahwa Allah yang dia sembah, yang pertama adalah dia layak percaya, yang kedua dia tidak mungkin bohong, maka yang ketiga, apa yang dia perkatakan pasti akan terjadi. Itu yang Nuh yakinkan. Sehingga Nuh, ketaatan dia itu tidak perlu lagi punya keraguan. Kenapa dia harus taat? Gitu. Karena dia yakin, saudara. Satu, dia tidak pernah pembohong Allah itu, dan dia selalu mengetahui bahwa apa yang Allah sampaikan itu selalu terjadi. Allah menciptakan langit dan bumi, segala sesuatunya, luar biasa. Nah, karena Nuh ini bergaul erat dengan Tuhan, dia sering dengar apa yang Allah sampaikan secara langsung, audible. Dan apa yang Allah sampaikan kepada Nuh selalu tidak pernah meleset dan tepat. Itu yang membuat Nuh taat. Oleh karena itu, ini satu pembelajaran bagi kita di dalam masa-masa kita berdiam diri hari-hari ini. Taat, saudara, supaya engkau diselamatkan Tuhan. Jadi ada alasannya kenapa engkau taat. Yang pertama, karena engkau percaya kepada dia sepenuhnya. Dan yang kedua, karena engkau tahu bahwa Allahmu tidak pernah bohong, saudara. Dan yang ketiga, engkau tahu dan saya tahu bahwa apa yang Allah sampaikan selalu ditepati oleh dia. Oleh karena itu, layaklah Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena dia tahu Allahnya itu luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudara, engkau ada yang di rumah yang menyaksikan online ini atau live streaming ini, saudara sangat bersyukur karena saudara punya Allah yang luar biasa dalam hidupmu, yaitu dia tidak pernah berbohong kepadamu, dan engkau layak mempercayai dia sepenuhnya. Dan tetaplah konsisten untuk pegang setiap apa yang dikatakan, karena apa yang dikatakan pasti akan digenapi. Orang benar dan orang pilihan Tuhan pasti akan dijaga oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tentang topik figur Nuh ini menjadi menarik. Ini adalah Nuh dalam part yang kedua. Yang pertama, bergaul erat dengan Tuhan. Yang kedua adalah tentang ketaatan Nuh, sehingga memang dia layak diselamatkan. Nanti kita akan masuk dalam part yang ketiga. Kita akan